ini apa di gedung rektorat yang sebelahnya gedung apa yang baru itu. Oh, yang baru dibangun. Itu katanya sih ada ini sosok tanpa kepala. Tanpa kepala. Selamat datang kembali di episode 4 Katanya Horor Au. Bersama saya Goldi Gumilang yang mencari dan menelusuri tempat-tempat horor, peristiwa dan juga fenomena horor di suatu tempat. Beneran nggak sih? Kita akan cari kebenaran di Katanya Horor Au. Ikuti saya. Sampe niatin ahli sih mas. Dikil mas syuting katanya horor. Malah syuting. Syuting katanya horor. Dik ini jari akeh kejadian-kejadian horor mas. Oh iya anjen mas, semen golek enak kene horor pake mas. Oh. Semen krungu horor apa ya mas? Wah, soalnya mas aku diceritain dek sebelah kini iki mas. Enek kuntilanak mas. Jari kuntilanak iku gak duwe rambut. Terus yang dek sebelah kini iki mas, iki enek bocah nongkrong ceritane. Coba pikir serem banget sih mas. Saking serem iku kayak Cok mas yang punya dia. Astagfirullahaladzim setan. Ayo setan. Halo teman-teman setan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman katanya horor. Kembali lagi bersama saya Goldi Gumilang di acara Katanya Horor. Dan hari ini saya di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, daerah Siwalan-Kerto. Semolowaru. Iya mas, Semolowaru maksud saya. Nah, hari ini saya akan menelusuri kejadian-kejadian horor dan tempat-tempat horor di sini. Kampus 17 Agustus. Apakah ada pocong yang upacara waktu Senin? Nah, kita cari tahu kebenarannya di Katanya Horor. Au! Ikuti saya. Kepada para pahlawan, hormat, gerak, tegak, gerak, balik kanan, gerak. Untak-untak, universitasku tercinta. Untak-untak sangatlah indah. Untak cintaku itu adalah untak dan semuanya. Siang mas. Selamat datang semuanya. Kembali lagi bersama saya Goldi Gumilang bersama Mas Gufron ya mas ya. Mas Gufron Alidaya. Aliansyah. Ya udah, Alidaya Aliansyah. Mas Gufron Alidaya Aliansyah. Jadi dia adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2017 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ya benar. Ya, dan nanti kita akan membahas kisah-kisah horor di sini bersama beliau. Ya Mas ya? Ya. Saya tadi habis dari sini nih Mas, dari patung-patung pahlawan habis upacara bendera. Nah, terus ya itulah menghormati jasa-jasa pahlawan ya Mas ya. Tapi selain itu Mas, di sini juga saya dapat kabar-kabar horor tentang kampus ini. Salah satunya Mas adalah di bekas pohon beringin yang sekarang katanya di depan itu Mas. Ya di depan psikologi. Di depan fakultas psikolog itu katanya banyak kuntilanak-kuntilanak yang nongkrong. Iya benar. Ya Pak. Kan sebelum dijadikan gedung baru ini, itu di situ kan ada pohon beringin yang gede mungkin
udah ratusan tahun kalau nggak salah. Soalnya gede banget kan batangnya. Diameter. Terus dijadikan gedung baru ini. Nah sebelum jadi gedung ini banyak cerita di Fakultas Hukum itu di belakang sama di psikologi. Nah kebanyakan dari mahasiswa sendiri itu kalau di psikologi katanya di toiletnya itu banyak kayak suara cewek nangis. Malam hari cerita dari satpam itu katanya kebanyakan kayak ada suara kayak orang langkah kaki dari kayak naik tangga gitu. Dek, dek, dek. Tapi nggak ada orang. Tapi nggak ada orang. Kamu sing suara nangis iku temenan kudu enek mahasiswa kejepit ngono, kejepit lawang apa enggak ya? Enggak. Enggak sing kejepit. Beda suara. Dan itu enggak 1-2 kali Mas orang dengerin itu. Berkali-kali. Entah sekarang habis dipotong itu nggak ngerti apa karena sekarang energinya lebih gede atau gimana, nggak kurang sih. Soalnya kan pandemi gini kan libur nih, jadi nggak iya tahu. Benar, dari Maret tuh Mas. Ajak kuntilanak nongkrong medeni loh itu ya. Mereka ngopi pisan nggak ya kira-kira ya? Itu selain itu sih Mas. Kan di sini bangunannya juga bangunan-bangunan lama ya Mas ya. Tapi ada beberapa bangunan baru sih yang di samping sini. Nah, yang saya dengar tuh di sini juga itu kalau ada mahasiswa di musola pasca sarjana dan musola nggak sih? Pokok di situ ada mahasiswa yang pas wudhu itu katanya ada bisikan-bisikan. Pernah dengar ceritanya nggak? Kalau katanya sih kalau pas waktu maghrib, waktu ngambil air wudhu itu nggak sengaja atau apa dia entah halu atau apa nggak ngerti, itu tiba-tiba katanya ada yang bisikin kayak disuruh pergi gitu loh dari tempat wudhu itu. Oh iya? Padahal kan pengennya mau sholat kan. Kok malah disuruh pergi? Berarti kan hantu yang di situ atau siapa yang di situ kan yang bisikin kan jahat berarti kan? Bisa jadi sih Bisa Mas. jadi. Bisa jadi dia ngingetin juga Mas. Pas wudhu terus dibisikin. Banyu murung nyala loh. Nah, gitu nyala guys lagi anu. Kan itu kan. Bisa. Oh iya sih, iya sih. Tapi sebelum lanjut teman-teman, kita akan melihat fakta-fakta tentang Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga kabar-kabar horor di kampus ini. Lihat di sini. Kembali lagi bersama saya Winu. Kali ini saya berada di Universitas 17 Agustus 1945 yang bertempat di Semolawaru, Kecamatan Sukolilo. Jadi universitas ini merupakan universitas swasta, salah satu universitas swasta yang ada di Surabaya. Jadi universitas ini berdiri karena dulu pada waktu penjajahan banyak sekali masyarakat Indonesia yang kekurangan pendidikan, jadi timpang tindih ya. Ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Maka dari itu universitas ini terbentuk dan jadilah Yayasan Universitas 17 Agustus 1945. Kemudian saya akan membacakan fakta-fakta yang katanya horor di kampus ini. Yang pertama, ada Mbak Kunti atau kuntilanak yang nongkrong di pohon beringin. Dan pohon beringin ini katanya udah ditebang sih. Dan katanya juga Mbak Kunti ini marah, tapi marahnya itu ketawa dia malah. Ya kalian tahu lah ketawanya Mbak Kunti gimana ya. Hihihi. Kemudian yang kedua ada anak kecil yang sering bermain di ruang baca psikologi. Dan ini ruang baca psikologi ini terletak di gedung E. Aslinya aku rada mangkel. Saben episode arek cilik terus. Bosen rek. Kemudian yang ketiga dan yang paling horor, menurut urban legend di kampus ini ada sesosok kepala buntung yang menempati gedung rektorat lama. Kemanakah kepala orang ini? Apakah nyantol nak helm? Pas nyepot helm, carry datang dasi. Sudah dulu dari saya, kembali lagi ke Goldie. Aku tak hormat sih. Nah, pahlawan gitu. Bung Karno mbek Bung Hatta. Beda.
Itu tadi fakta-fakta tentang universitas ini dan juga kabar-kabar horor di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ya benar. Balik lagi ke Mas Gofur. Kufron. Mas Gufron. Aku lali-lali Mas Gufron, di universitas ini kan banyak kabar. Itu di Fakultas Psikolog. Itu banyak juga kejadian-kejadian horor, terutama di ruang baca. Nah sebenarnya di situ tuh ada apa aja sih Mas? Kalau ruang baca katanya sih ini kebanyakan ada anak kecil kayak suka keliling-keliling di ruangan itu gitu. Anak kecil keliling-keliling. Cuman sosoknya itu nggak ada, cuman kayak suara-suara. Tapi katanya sih langkahnya anak kecil. Oh ini tik 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 tik. Oh, oke. Terus ada apa lagi Mas di situ? Selain Terus itu? pernah ada kayak jejak kaki itu kayak di tembok gini. Kalau orang kan nggak mungkin kan, kalau di tembok kan segini, itu bisa naik gini. Dan Kaki- ada jejak-jejaknya. Iki nak jejak iki Mas. Oh, iki kucing sih kurang ajar memang. Oh ya, pernah ada kayak gitu? Pernah katanya anak psikologi. Dan itu jelas Mas. Jelas. Ngeri sih gue. Ring. Ku paling dia bar ko anu sih Mas, becek-becekan palingnya. Jadi sikile ngeplat. Habis hujan. Oh iya sih. Tapi selain itu Mas, Gufron. Mas Gufron kan? Ya, Mas Gufron. Sampean pernah mengalami kejadian-kejadian mistis apa sih di universitas ini? Kalau pribadi kan aku di gedung teknik yang baru ini. Itu kan masih baru tuh. Waktu ke kamar mandi itu nggak ada orang sama sekali, kan ada 2 pintu. Itu yang satu pintu itu kayak ada yang orang mau masuk, terus habis itu buka pintu terus brak, tapi nggak ada orang. Jadi kayak ada yang nutup sendiri. Terus habis itu di ini lantai 5, aku kan ikut UKM Merpati Putih. Oh, silat. Oke. Di lantai 5 dari jam 2 sampai jam habis maghrib. Itu biasanya di lantai 5 itu kursi itu kadang geser-geser sendiri. Pas banget ada bunyi krik. Kursi tak jangkrik sebenarnya Mas. Kursi ya? Kursi. Krek. Kayak ada didorong Maju mundur. Dan itu jelas Mas. Jelas. Terus di ini gedung apa yang Grahawidya. Oh, di depan. Pernah ada acara Himatifta kalau nggak salah. Kan sampai pagi. Nah itu pas jam 1-an, kalau nggak jam 2 malam teman-teman kan masih dekor. Acaranya kan pagi. Nah pas malam itu kan ada ruangan apa sih namanya buat alat sound sama kayak alat musik gitu. Oh ya. Nah itu pintu sama pianonya itu bunyi sendiri. Dan itu dilihat sama semua orang di ruangan itu. Tapi teman-teman nggak ada yang berani nyamperin. Lagu ini gimana? Piano, mari main piano. Anjing ngeri sih setan itu. Oh iya. Anjing. Terus selain ini Mas. Terus di gedung ini yang apa nih? Kalau ini nggak tahu, jarang kesini. Cuman 2 kali. Oh, gedung yang ini, depan ini. Depan ini. Itu kan ada kayak gazebo. Terus di pojok sini tuh ada tempat apa ya? Kayak laboratorium. Nah di situ katanya sering kayak ada nampak sosok cewek, cuman kayak diem tatapannya kosong loh, kayak berdiri cuman gini doang, tapi pucat. Pas ditanya berdiri diem pucat. Dan itu salah satu mahasiswa? Apa Mas Gufron sendiri yang lihat? Mahasiswa. Oh mahasiswa katanya sih. Jadi kurang mangan loh paling Mas Arya. Kurang mangan deh. Jangan desa ngurung mangan gini, ya Allah. Tolongin saya. Tapi kalau dari ornamennya memang di sini tuh karena memang kampusnya nasionalis banget ya Mas ya, banyak ornamen warna merah. Warna merah. Tapi berhubungan sama itu Mas, aku penasaran banget tapi gak roh ya, aku penasaran aja sih. Karena ini kan nasionalis banget. Terus namanya juga kampus 17 Agustus 1945. Nah,
pas acara-acara upacara, mereka ini ya upacara bukan ya kira-kira ya? Kalau untuk itu kurang paham ya, soalnya upacaranya bagi. Oh iya sih ya. Oh iya dia cek turu ya. Masih tidur. Iya sopo ngerti kan sing ngerek ngono sopo kayak Mas ret. Ngeri sih ya kampus ini. Tapi selain itu Mas, ada juga kabar lagi di sini tuh ada yang pernah kesurupan. Kalau Pernah denger nggak? kesurupan itu di ini anak hukum. Anak hukum. Katanya sih kesurupannya itu dari malam yang dari pohon beringin itu katanya. Oh yang dari pohon beringin. Itu nggak tahu kenapa dia ngomongnya ngasal atau apa nggak ngerti, tiba-tiba kerasukan aja. Oh ya? Dan itu lama katanya, berapa jam. Habis itu baru bisa dikeluarin. Dan itu pas jam pelajaran atau pas? Jam matkul pelajaran, jam siang lah. Oke. Serem sih Mas, pas jam pelajaran dia kesurupan. Responnya dosennya loh, mahasiswanya. Pasti kaget. Oh iya pasti kaget ya Mas, responnya dia ngomong sing ngawur-ngawur kan. Nih Mas Gufron. Di sini tuh di Universitas 17 Agustus 45. Ini ada nggak sih kisah-kisah urban legend yang sontar gitu terdengar? Kalau urban legendnya sendiri sih ini apa di gedung rektorat yang sebelahnya gedung apa yang baru itu. Oh yang baru dibangun. Itu katanya sih ada ini sosok tanpa kepala. Sosok tanpa kepala. Nah itu pun katanya sih kebanyakan yang bantuin kayak rektorat gitu katanya pernah lihat. Oh orang-orang dalamnya. Itu biasanya dilihatnya kapan Mas? Mereka ngelihatnya? Pas kadang kalau nggak salah biasanya kan ada di sini kan ada kelas pagi sama malam. Oh iya kelas karyawan malam. Itu malam itu biasanya sekitaran mau maghrib, kalau nggak gitu jam-jam 9-an katanya gitu. Oh ya? Jadi random aja gitu munculnya, nggak ada jam tertentu. Serem. Tapi itu kalau dideskripsikan kalau dari cerita-cerita yang ada, itu bentuknya seberapa sih? Maksudnya tinggi banget kah atau cuma semanusia normal? Manusia normal, cuman nggak ada kepalanya sama sekali. Dan biasanya seliwetan di sana direktur. Nggak pernah kayak di tempat-tempat lain, nggak pernah, cuma di situ doang katanya. Tapi dari kisah itu, di balik kisah itu ada nggak sih Mas? Kisah balik, maksudnya orang itu, sosok itu dulu menunggu kayak gini, karena kayak gini. Nah kalau untuk cerita itu kurang tahu ya, soalnya cuman yang taunya sih langsung ke sosoknya itu aja. Oke, serem sih ya. Bayangin nggak, malam-malam lagi nyangkruk, moro-moro enak. Sosok tanpa kepala, ayo coba. Gak serem coba ya. Ngeri-ngeri sih Mas. Tapi Mas sendiri pernah nggak sih? Nggak pernah aku Oh nggak pernah. Dan mahasiswa yang masuk malam ya, yang rata-rata ngeliat. Iya rata-rata kebanyakan sih malam. Aku kan kelas pagi. Oh oke. Ya selain kali hati-hati ya, nonton ya hati-hati lah. Itu tadi teman-teman pembicaraan saya bersama Mas Gufron di Universitas 17 Agustus 1945. 1945. Lali-lali aku kemerdekaan. Nah teman-teman, ini Mas Gufron ini juga punya channel YouTube. Boleh Mas dipromosikan ke teman-teman. Nah, buat kalian yang mau nonton video-video aku, langsung aja kunjungi channelnya Horor Katanya. Nah, jadi konten yang di sini kan katanya horor. Nah, yang di Mas Gufron ini horor katanya, dan juga bahas hal-hal horor ya Mas ya. Iya, yang ada di seluruh Indonesia. Asik, di Ternate, di Tidore, di Yunani, di Republik Ceko, semuanya dibahas oleh Mas Gufron ya Mas ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi udah nonton Katanya Horor episode kali ini, dan terima kasih sekali lagi buat Mas Gufron udah nemenin saya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa nonton punyanya Mas Gufron. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode 4 kali ini. Lumayan serem ya. Penelusuran saya di Universitas 17 Agustus tahun 45 di Surabaya. Serem juga karena tadi saya ketemu sampai setan untuk pertama kalinya. Ih, serem pol ya Bu.
Ya Allah, setan. Jelas ini. Ya, kira setan. Teman-teman katanya horor. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton katanya horor. Terus subscribe, like, dan komen ya. Ya, katanya horor. Au 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 au. Kira setan.